Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaifa halukum fi hadzal yaum? Alhamdulillah bi khair. Ma darsuna al-an ats-tsaqafatul islamiyah. Baik, anak-anak Ustaz, kembali lagi bertemu dengan Ustaz di Tsaqafah Islam kelas 4 ya. Semuanya dirapikan dulu tempat duduknya. Karena kita akan berdoa ya. Insyaallah. Yuk, siga berdoa. Doaan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin. Alhamdulillah. Nah, anak Ustaz, insyaallah kita masih membahas tentang ada apa di usia 10 tahun gitu ya. Nah, kemarin kita sudah menghafalkan hadisnya bersama-sama ya. Hadisnya adalah muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Artinya apa? Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan salat pada usia 7 tahun. Dan pukullah mereka saat usia 10 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Insyaallah semuanya sudah mengumpulkan tugasnya ya. Yang belum silahkan dikumpulkan ya tugasnya, menghafal hadis riwayat Abu Daud. Alhamdulillah. Sebelumnya kita sudah belajar tentang ciri-ciri baligh ya. Kalau untuk laki-laki ada ihtilam, dari segi suara udah berubah, kemudian dari perempuan ada haid gitu ya. Nah, baligh itu adalah ketika antum itu sudah sampai pada usia dewasa. Ya, ini ditandai dengan ciri-ciri khusus yang tadi Ustaz sebutkan, ihtilam untuk laki-laki dan haid bagi perempuan kayak gitu. Nah, kita sudah bahas juga ya kalau misalkan kalian sudah baligh itu berarti kalian punya catatan amalannya sendiri gitu ya. Kalau misalkan kalian melakukan amal soleh, maka kalian akan mendapatkan pahala. Kalau misalkan kalian mendapatkan mengerjakan amalan maksiat, nah antum akan mendapatkan dosa gitu ya. Seperti itu. Nah, sebelumnya minggu kemarin kita membahas tentang usia 10 tahun. Nah, di usia 10 tahun adalah usia untuk persiapan nih. Bagi perempuan mungkin sudah ada yang baligh ya. Di usia 10 ya, 9 10. Nah, kita di usia 10 tahun ini adalah persiapan ya, persiapan menjelang baligh ya. Harus disiapkan gitu ya. Kemarin kita sudah membahas ya tentang mana perbuatan yang wajib ya. Wajib itu apa, kemudian sunnah itu apa, mubah itu apa, makruh dan juga haram itu apa. Nah, itu sebagai panduannya ketika kita hendak beramal kayak gitu. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita akan coba diskusikan tentang persiapan baligh gitu ya, yang harus kita biasakan
dari sekarang di usia 10 tahun ya, insyaallah. Nah, karena balik itu adalah usia memasuki usia dewasa, maka Rasulullah SAW bersabda ya, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain ya, khairukum anfa'uhum linnas. Maka dari itu, sebagai seorang yang sudah balik ya atau menjelang balik, kita juga harus bisa menjadi manusia yang bermanfaat di rumah. Jangan sampai antum sudah balik atau sebentar lagi balik nih, tapi kalian belum bermanfaat di rumah gitu ya. Nah, yang pertama yang akan Ustadz sampaikan di sini, yang pertama adalah kalian di kelas 4 harus sudah bermanfaat di rumah dalam hal pekerjaan rumah tangga. Bagi akhwat, ini merupakan pekerjaan yang insya Allah akan antum lakukan ya di dewasa. Pekerjaan rumah tangga, contohnya apa? Misalkan bersih-bersih rumah, memasak, gitu ya, dan sebagainya. Nah, termasuk yang ikhwan juga sama. Nah, antum nanti juga harus belajar nih mencuci baju sendiri, gitu ya. Terus membantu pekerjaan rumah yang lain. Nah, itu penting ya, karena kita harus bermanfaat di rumah. Ingat, antum bukan anak-anak lagi atau persiapan menuju usia dewasa. Jadi, ya, antum tuh harus bersemangat, harus bermanfaat di rumah. Yang pertama adalah harus senantiasa membiasakan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Antum sudah punya jadwal, misal Fekran setiap pagi ngepel lantai depan gitu ya, setiap pagi nih. Atau Rizal setiap pagi sebelum tahfiz itu cuci piring dulu misalkan gitu ya. Nah, itu juga penting tuh. Nah, jadi antum tuh jangan main aja, karena sekarang mah udah mulai dewasa. Jadi harus bermanfaat di rumah ya. Ya, nanti ada soalnya dari Ustaz ya. Itu yang pertama. Jadi antum harus terbiasa dalam pekerjaan rumah tangga ya. Kemudian yang kedua ya, yang kedua adalah antum harus berpakaian menutup aurat ketika hendak keluar rumah. Nah, batasannya untuk aurat antum sudah tahu ya, yang kalau misalkan laki-laki dari pusar sampai lutut. Nah, dari laki-laki ini Ustaz bahas laki-laki dulu. Nah, jadi sekarang Naufal, Fekra, Narizal dan juga Fauzan itu nggak boleh main keluar pakai celana yang celana pendek yang lututnya kelihatan. Atau misalkan antum main bola di luar pakai celana pendek, itu udah mulai kita kurangi atau bahkan ditinggalkan. Jadi antum harus sudah menggunakan pakaian ataupun celana panjang kalau misalkan sudah kalau misalkan sedang main di luar ya, hati-hati gitu ya, karena aurat. Nah, kemudian yang kedua untuk akhwat nih ya, bila keluar antum wajib menggunakan khimar atau kerudung ya yang menutupi sampai dada. Kemudian selanjutnya jilbab ya, pakaian longgar. Jadi dari atas sampai bawah yang enggak ada potongannya itu biasanya kita sebut gamis. Dan jangan lupa ketika Rasulullah meminta Asma untuk menutup aurat, yang boleh terlihat itu hanya Rasulullah bilang hadza wa hadza. Jadi hanya wajah dan juga tangan gitu ya, dari pergelangan lah gitu ya, taruhlah seperti itu. Jadi nggak boleh selainnya, termasuk kaki. Antum harus menggunakan kaos kaki karena kaki juga termasuk ke dalam aurat ya.
Kayak gitu. Itu kalau misalkan antum ke luar rumah. Misalkan contoh misalkan ya. Sarah disuruh Umi untuk ke warung. Misalkan beli cengek. Nah, gitu. Nah, karena warung itu berada di luar, nah Sarah harus menggunakan khimar, jilbab dan kaos kaki. Nggak apa-apa ribet juga. Yang penting kan kita tidak tidak berdosa ya, seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya, bila di rumah bagaimana? Apakah harus menggunakan jilbab? Ternyata di rumah itu adalah termasuk dalam wilayah khusus. Jadi antum menggunakan pakaian rumah mihnah ya. Tidak perlu menggunakan jilbab kalau di rumah. Kayak gitu ya. Nah, itu dia. Nah, yang kedua nih, yang kedua tadinya berpakaian menutup aurat. Sudah mulai dari sekarang. Renang di khairu rumah, kita renang juga kan harus tetap menggunakan jilbab dan juga kerudung untuk ahwat. Karena apa? Karena berada di wilayah umum ya. Wilayah umum, jadi di luar rumah gitu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang terakhir nih, yakni adab dan pergaulan yang baik. Antum harus sudah melakukan itu, insya Allah ya. Insya Allah kan antum sudah punya kamar sendiri, jadi harus tidur sendiri. Sudah tidak boleh tidur bersama Umi dan Abi, nggak boleh ya. Nanti Ustadz tanya, Umi, Abi, apakah Fauzan sudah tidur sendiri atau belum? Nah, gitu ya. Nah, jadi harus tidur sendiri. Itu harus ya, dimulai saat ini. Kalau antum masih tidur bersama Umi Abi, antum harus berubah, tidurnya sendirian ya. Nggak apa-apa, nggak akan ada apa-apa ya, apalagi penghafal Quran mah ya, insya Allah. Kemudian selanjutnya, jika antum memiliki keperluan, misalkan ya ayah dan ibu antum masih berada di kamar, nah yang harus antum lakukan tuh nggak boleh langsung nyelonong masuk, tapi harus mengetuk pintu dulu. Tok tok tok. Assalamualaikum Umi, ada di dalam nggak? Walaupun di kamar ya, nggak boleh itu, nggak boleh langsung. Jadi harus meminta izin terlebih dahulu ya. Jadi meminta izin, bahkan kan di dalam surat An-Nur ayat 59 disebutkan bahwasanya maka hendaklah mereka, dalam hal ini kalian ya, meminta izin sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Ya, kalau misalkan ada makanan di kulkas, ini makanan siapa? Nggak boleh langsung dimakan, harus minta izin dulu. Ya, misalkan itu punya teteh, punya adik, punya umi, punya abi. Sebelum ada izin nggak boleh diambil ya. Gitu. Ya, jadi harus adab dengan baik. Begitupun pergaulan ya. Untuk pergaulan kita sudah harus berhati-hati ya. Di sekolah kita diajarkan untuk tidak bersentuhannya dengan antara ikhwan dan akhwat gitu ya. Karena antum sudah baligh atau persiapan menuju baligh kayak gitu ya. Bermain juga antum harus berhati-hati gitu ya. Itu ya. Jadi ada 3 poin. Yang pertama adalah pekerjaan rumah tangga, antum harus aktif di rumah, membantu dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah menutup aurat. Gitu. Kemudian yang kedua menutup aurat, yang ketiga adalah antum harus beradab dan memiliki pergaulan yang baik ya. Antum kemarin tahu nggak ada anak yang diculik anak pang gitu ya, sampai-sampai ke Jawa Tengah. Orang Bandung juga sampai-sampai ke Sumedang gitu ya. Itu sama-sama anak pang. Makanya pilih pergaulan yang baik ya, tidak boleh bergaul dengan sembarangan orang gitu ya. Itu ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala musibah ya. Insyaallah amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Nah, nanti insyaallah ya ada tugas. Tugasnya adalah yang pertama, nomor 1. Tugas di rumah apa yang sudah antum lakukan secara rutin? Pekerjaan rumah tangga apa gitu ya yang sudah antum lakukan
secara rutin di rumah. Itu yang nomor satu. Kalau misalkan belum pernah, belum gitu ya. Yang secara rutin, ingat. Nomor dua adalah pekerjaan rumah tangga apa yang antum akan lakukan secara rutin. Nah, ya. Akan. Yang tadi mah sudah, yang sekarang mah akan. Kayak gitu ya. Nah, itu. Jadi itu adalah nomor 2. Nah, kemudian nomor 3 adalah apa yang dimaksud dengan khimar. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan jilbab. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan mihnah. Nomor 6, mengapa antum harus senantiasa meminta izin ketika antum hendak melakukan sesuatu atau mengambil sesuatu atau masuk ke ruangan tertentu, misalkan ya salah satunya kamar ayah dan bunda ya di rumah. 6 soal aja ya. Dikirim ke Ustaz ya. Semangat. Itu aja ya untuk kali ini. Kita tutup dengan doa. Sikap berdoa, doaan. Alhamdulillah, astaghfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.